Größer. Let's go. 4. Was? Di awal film, kita diperkenalkan dengan Tony, seorang pembunuh bayaran brutal. Malam itu, Tony mendapat sebuah misi, yaitu membantai seorang pengecara sukses yang diketahui bernama Martin Hato. Tony berhasil menyusup ke dalam rumah tersebut setelah membantai seorang pembantu. Setelah itu, Tony langsung membantai Martin Hato, berikut dengan istrinya. Kemudian, Tony membakar rumah mewah tersebut demi menghilangkan jejak bukti. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Maya Hato, putri dari Martin. Maya yang sedang kuliah di negara Swiss, ternyata belum mengetahui kalau kedua orang tuanya telah tewas dibantai. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Jack, yang seorang mantan tentara pasukan khusus. Akan tetapi, Jack sudah lama pensiun, dan kemudian beralih profesi, menjadi seorang pembunuh bayaran. Saat ini, Jack tengah mendapat misi, yaitu menghabisi Maya Hato, putri dari Martin Hato. Berpindah ke Maya, yang secara diam-diam, keluar dari asrama, untuk bertemu dengan pacarnya. Tanpa Maya sadari, ia sedang dibuntuti oleh Jack, seorang pembunuh bayaran pro, yang ingin melenyapkan nyawanya. Singkat cerita, Maya bertemu dengan pacarnya, yang diketahui bernama John. Kemudian, Jack masuk ke dalam klub, dan menunggu waktu yang tepat, untuk menghabisi Maya. Tapi setelah melihat wajah Maya dari dekat, Jack malah merasa iba, dan tidak tega menghabisi Maya. Apalagi wajah Maya, mengingat Kak Jack, akan putri semata wayangnya. Sementara itu, Maya menyadari kalau Jack terus memantaunya sedari tadi. Maya pun mulai curiga, kalau Jack adalah detektif suruhan ayahnya, yang ditugaskan untuk memantau dirinya. Pada saat yang bersamaan, Jack pun menyadari, ada seorang pria, yang ingin menghabisi Maya. Kemudian dengan sigap, Jack berhasil menyelamatkan Maya, dan bergegas membawanya kabur dari klub tersebut. Meski sempat beradu tembak sengit, namun pada akhirnya, Jack berhasil membawa Maya, berikut dengan pacarnya yaitu John. Akan tetapi, pria tersebut terus melakukan pengejaran, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran mobil, yang cukup sengit di jalan raya. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil menyenggol mobil si pengejar, hingga terjatuh ke dalam jurang. Setelah itu, Jack turun dari mobil, dan menghabisi pria tersebut. Ternyata mereka semua adalah para pembunuh bayaran, yang juga diutus untuk menghabisi Maya Hato, sama seperti Jack. Akan tetapi, Jack malah membelot dengan melindungi Maya. Setelah itu, Jack memberitahu Maya kalau para pembunuh bayaran tersebut diutus untuk menghabisi Maya. Jack pun menyarankan agar Maya mencari tempat perlindungan yang aman. Setelah itu, Jack pun pergi meninggalkan Maya dan John. Di dalam perjalanan, Jack mendapat pesan dari bosnya yang mengancam akan menghabisi mantan istri dan anak Jack di rumah. Apabila Jack tidak segera menyelesaikan tugasnya, yaitu menghabisi Maya Hato. Demi keselamatan keluarganya, Jack terpaksa mengikuti perintah atasannya tersebut. Kemudian, Jack meminta Maya untuk ikut dengannya. Jack berdalih, dirinya akan melindungi Maya.
Maya yang polos, mau saja mengikuti perintah Jack untuk ikut bersamanya. Padahal si pacar, yaitu John, sudah melarang Maya naik ke mobil Jack. Karena ia curiga, Jack bukanlah orang baik-baik. Di tengah perjalanan, Maya menyarankan Jack untuk meminta perlindungan ke kantor polisi saja. Mendengar hal itu, Jack pun mengatakan kalau sebagian besar polisi di kota ini bekerja untuk si bos mafia besar yang ingin menghabisi Maya. Setelah berkendara cukup jauh, Jack berhenti di sebuah tempat parkir mobil. Kemudian, Jack membobol sebuah mobil untuk menggantikan mobil lamanya demi menghilangkan jejak. Jack lantas meminta Maya untuk masuk ke dalam mobil guna mengecoh polisi perbatasan. Jack berdalih, ia akan menyelundupkan Maya ke negara tetangga. Promise. I think so. Di dalam perjalanan, Jack terus mengajak Maya ngobrol agar tidak mati kebosanan di dalam bagasi mobil tersebut. Maya bercerita, dirinya sangat benci dengan ayahnya, yang ternyata bersekongkol dengan geng mafia dalam menjalankan bisnis barang haram. Akibat dari perbuatan sang ayah, ibu kandung Maya tewas terkorban. Dan sekarang, Maya juga harus melewati semua ini akibat perbuatan ayahnya tersebut. Kemudian, Jack pun bercerita tentang trauma yang ia alami saat bertugas di medan perang. Jack lantas mengkonsumsi obat-obatan terlarang demi menghilangkan traumanya tersebut. Tapi bukannya semakin tenang, Jack malah berubah menjadi pecandu dan membuat hidupnya berantakan dan pernikahannya menjadi hancur. Dan yang lebih parahnya lagi, Jack terpaksa menjadi pembunuh bayaran agar bisa mendapat uang cepat untuk membeli barang haram. Berpindah ke negara Inggris, kemudian kita diperkenalkan dengan Frank, seorang ketua mafia paling berpengaruh di Inggris yang juga merupakan atasan Jack. Ternyata Martin Hatto, yaitu ayah Maya, berniat membongkar kejahatan Frank kepada FBI. Akan tetapi, hal itu belum sempat terjadi karena Frank yang lebih dulu menghabisi nyawa Martin Hatto. Tapi ternyata, sebelum tewas dihabisi, Martin sempat menggelapkan uang Frank yang berjumlah 10 juta dolar. Untuk itulah, Frank menugaskan Sinta, yang seorang agen FBI korup, untuk segera menemukan uang tersebut. This belonged to Martin Hatto. Find the girl. Setelah itu, Frank memberi makan anjing-anjing ganas piaraannya, yaitu dengan menu daging manusia gelandangan. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Frank adalah seorang ketua mafia brutal. Let's go. Fear. Fast. Tak lama kemudian, Frank dihubungi oleh Jack, memberitahu kalau Maya kini sudah ada bersamanya. Frank kembali mengancam akan menghabisi putri dan juga mantan istri Jack apabila Jack tidak segera menghabisi Maya sesuai yang diperintahkan. Frank juga akan membayar Jack 2 kali lipat, berikut dengan stok barang terbaik jika Jack berhasil menghabisi Maya. Jack berada di posisi serba salah karena tidak tega menghabisi Maya yang seumuran dengan putrinya. Tapi jika Jack tak segera menghabisi Maya, maka nyawa keluarganya yang akan terancam. Girl will die. You have to know that. Setelah itu, Jack membawa Maya ke sebuah rumah di kawasan sepi, sehingga membuat Maya mulai curiga kalau Jack ingin menghabisi dirinya. Kemudian, Maya minta izin ke kamar mandi. Lalu secara diam-diam, Maya menghubungi nomor ayahnya. Tapi yang menjawabnya adalah Sinta, alias si FBI korup, yang bekerja untuk Frank, si bos mafia Inggris. Ternyata sampai saat ini, Maya masih belum mengetahui kalau ayahnya telah tewas dihabisi. Sinta lantas memberitahu Maya kalau Jack adalah seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menghabisi Maya. Sinta lantas menyuruh Maya untuk mengirim lokasi keberadaannya sekarang, agar pasukan FBI bisa segera datang untuk melindungi Maya. Tanpa berpikir panjang, Maya langsung mengirimkan alamat lokasinya. Trace this number. Setelah itu, Maya bertanya, apakah Jack akan menghabisi dirinya? Dengan berat hati, Jack pun menjawab, dirinya terpaksa harus menghabisi Maya. Namun lagi dan lagi, Jack batal melakukannya karena ia tidak tega. Lalu Maya berusaha melarikan diri dan langsung dikejar oleh Jack. Jack berusaha meyakinkan Maya kalau dirinya berjanji tidak akan pernah menyakiti Maya.
Jack memang ditugaskan untuk menghabisi Maya, tapi Jack tak pernah tega melakukannya. Dan untuk membuktikan hal itu, Jack lantas membuang semua pelurunya. Kemudian, Jack memberitahu Maya, perihal ayahnya yang sudah tewas, dihabisi oleh Frank, yaitu atasan Jack. Mendengar hal itu, tentu Maya menjadi sangat sedih. Karena sebenci apapun Maya, Martin tetap adalah ayahnya. Kemudian, Jack membawa Maya kembali ke rumah persembunyian. Namun tak lama kemudian, 2 orang FBI korup muncul dan berusaha menghabisi Maya dan Jack. Akan tetapi, Jack berhasil membalikan keadaan dengan membantai mereka berdua. Setelah itu, Jack membawa Maya pergi dari sana. Lalu di tengah perjalanan, Jack lantas menyuruh Maya untuk mengendarai mobilnya. Sedangkan Jack sendiri pindah ke kursi belakang untuk mengkonsumsi barang haram. Akibat kecelakaan kecil tersebut, mobil Jack pun mogok. Sehingga dengan terpaksa, mereka berdua naik kereta untuk menuju perbatasan. Di dalam kereta tersebut, Jack dihampiri oleh Danny, yaitu rekan pembunuh bayaran Jack, yang sebelumnya dihubungi oleh Jack untuk mengobati lukanya. Setelah selesai mengobati Jack, Danny langsung menghampiri Maya, dan lantas memperingatkan agar berhati-hati dengan Jack, mengingat Jack adalah seorang pecandu, dan memiliki emosi yang tidak stabil. Bisa saja sewaktu-waktu, Jack akan menghabisi Maya. Danny lantas menyarankan agar Maya berhenti di stasiun berikutnya, tanpa sepengetahuan Jack. Maya yang belum sepenuhnya percaya kepada Jack, ia pun lantas menuruti nasihat dari Danny. He cares about always was no, but this is not the coming back. Not at the next station. Tanpa Maya sadari, ia telah dijebak oleh Danny, yang ternyata adalah anak buah Frank. Maya yang baru turun di stasiun berikutnya, dihampiri oleh Tony, si pembunuh bayaran pro, yang telah menghabisi ayahnya. Jack yang menyadari, Maya telah turun dari kereta, ia pun lantas menghampirinya. Sehingga pada akhirnya, Jack berhasil menyelamatkan Maya dari kebrutalan Tony. Setelah itu, Jack membawa Maya ke negara Inggris dengan jalur laut. Take it. Pull that back. Singkat cerita, Jack membawa Maya ke rumah lamanya dulu. Di dalam rumah tersebut, Maya mencari tahu latar belakang Frank, si bos mafia yang berkedok pengusaha yang telah menghabisi ayah Maya. Kemudian, Maya menyewa jasa Jack untuk menghabisi Frank, yaitu sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya. Maya bersedia membayar Jack 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan oleh Frank untuk menghabisi dirinya. Akan tetapi, Jack yang tengah sakau menolak tawaran dari Maya. Menanggapi itu, Maya langsung mengambil senjata Jack dan berniat akan menghabisi Frank dengan tangannya sendiri. Jack yang tengah sakau tidak memiliki cukup tenaga untuk mencegat Maya pergi. Singkat cerita, Maya tiba di gedung perusahaan Frank. Karena Frank sedang meeting, Maya disuruh menunggu di sebuah ruangan. Setelah melihat sosok Frank, Maya pun langsung menodongkan senjatanya. Akan tetapi, Maya sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menembak Frank. Kemudian, Maya bergegas melarikan diri. Namun di luar gedung, Maya dicegat oleh pasukan polisi. Sampai pada akhirnya, Maya dimasukkan ke dalam sel. Pada saat yang bersamaan, Frank mendapat informasi dari Sinta, yaitu si agen FBI korup, terkait uang 10 juta dolar milik Frank yang digelapkan oleh Martin Hatto, yang mana ternyata Martin telah memindahkan seluruh uang tersebut ke dalam rekening pribadi putrinya, yaitu Maya. Sinta mengatakan, hanya Maya yang bisa menarik uang tersebut dari bank negara Swiss. Mengetahui itu, Frank langsung menugaskan pengecaranya
untuk membebaskan Maya dari penjara dengan uang jaminan. Kemudian, Maya dijemput oleh Sinta yang berpura-pura akan mengantar Maya ke bandara untuk kembali ke negara Amerika. The airport pretty soon. Have a bank account in Switzerland. Money in every month. Do the login information. Berpindah ke Jack yang sudah sadarkan diri. Kemudian, Jack pun menyadari para pembunuh bayaran datang berusaha untuk menghabisi dirinya. Namun dengan sigap, Jack berhasil membalikan keadaan dengan membantai mereka semua. Pada saat yang sama, Danny juga muncul untuk menghabisi Jack, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Ternyata Frank telah membuat sayembara dengan hadiah $500.000 bagi siapapun yang berhasil menghabisi Jack. Akan tetapi, Jack dengan sigap berhasil menghabisi Danny. Her away. Yes, you're done. Sementara itu, Sinta malah membawa Maya ke sebuah markas, yang dimana Tony si pembunuh bayaran sudah menunggu di sana. Di saat yang sama, Frank menghubungi Jack dan memberitahu kalau dirinya sudah tidak membutuhkan Jack lagi, dikarenakan Maya sudah berada di tangannya. Mendengar hal tersebut, Jack pun langsung menemui Frank, yang ternyata sedang mengadakan sebuah pesta amal, yang dihadiri oleh para pejabat dan orang-orang penting lainnya. Tak lama kemudian, Sinta dan juga Tony datang ke kediaman Frank sembari membawa Maya. Kemudian, Sinta menghubungi Frank dan menyuruhnya turun ke ruang bawah tanah, karena di sana sudah ada Maya yang menunggu. Setibanya di depan pintu gerbang, Jack pun langsung membrutal membantai para pengawal di sana. Open the gate. Setelah itu, Jack berbaur di antara para tamu dan disadari oleh Frank. Kemudian, Frank bergegas masuk ke ruangannya untuk mengambil senjata. Akan tetapi, Jack berhasil mencegat Frank. Kemudian, Frank memberitahu Jack kalau Maya masih hidup dan disandra di ruang bawah tanah. Mendengar hal tersebut, Jack lantas memaksa Frank mengantarnya ke ruang bawah tanah. Anak Frank yang berada di lantai atas tak sengaja melihat sang ayah ditodongi senjata oleh Jack dari arah belakang. Singkat waktu, Jack dan juga Frank sampai ke ruang bawah tanah. Kemudian, Jack memaksa Tony dan Sinta untuk segera melepaskan Maya. Atau kalau tidak, ia akan menghabisi Frank. Lalu tiba-tiba, anak Frank muncul dan berhasil menembak Jack dengan busur panah. Sehingga aksi baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Alhasil, Sinta pun tewas dalam baku tembak ini. Sementara Frank sendiri berhasil bersembunyi dalam keadaan terluka. Sedangkan Maya malah tanpa sengaja bersembunyi di kandang anjing Frank yang ganas. Sampai pada akhirnya, Maya berhasil ditemukan oleh Tony dan langsung menembaknya. Di saat Tony akan melepaskan tembakan kedua, Jack pun muncul dan berduel dengan Tony. Lalu Frank muncul dan menembak Tony hingga tewas. Setelah itu, Frank bersiap akan menghabisi Jack. Akan tetapi, Frank lah yang justru tewas dihabisi oleh Maya. Sehingga pada akhirnya, dendam Maya pun terbalaskan. Setelah itu, Jack bergegas membawa Maya ke rumah sakit. Adegan film berpindah pada seminggu kemudian. Maya yang sudah sembuh, lantas menghubungi Jack untuk mengucapkan terima kasih. Dikarenakan Jack rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa Maya. Jack mengatakan, dirinya sudah memutuskan untuk pensiun menjadi pembunuh bayaran pro. Jack juga berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah lagi menyentuh yang namanya barang haram. Mendengar hal tersebut, Maya pun turut senang, karena Maya sudah menganggap Jack sebagai sosok pengganti ayahnya. Setelah itu, Jack pulang kampung, menemui anak dan mantan istrinya. Kemudian, film pun selesai. Melissa, let's go. Fear. Fuss!